We murder with words unsaid. Kehalusan Anda itu kejam, sanjungan. Ketika kita menyanjung, flattering, memuji, itu adalah racun sebetulnya. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada hari ini saya mau berbagi dari Yehezkiel 33 ayat 7-11. Bunyinya adalah begini. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, kau pasti mati. Dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan kau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Teman-teman, saya mulai dulu dari ayat yang ke-11. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik. Tuhan menginginkan pertobatan. Sekali lagi, Tuhan menginginkan pertobatan. Saya rasa itu pesan yang cukup penting ada di kitab Yehezkiel, terutama pasal 33 ini. Sehingga di ayat 7 dan 8 Tuhan minta kepada Yehezkiel, kalau bangsa Israel ini error, sekali lagi kalau bangsa Israel ini error dan ingin dikoreksi, Tuhan ingin mengoreksi, Yehezkiel harus juga mengoreksi. Nggak boleh diem aja dia. Kalau bangsa ini error dan Yehezkiel diam dalam keeroran itu, maka bangsa ini akan meninggal dalam kesalahan, tetapi Allah menuntut pertanggungan jawab dari Yehezkiel. Kalau bangsa ini error dan Yehezkiel memberikan teguran kepada bangsa ini, maka bangsa ini lalu kemudian bangsa ini tidak bertobat, mati dalam kesalahannya, tapi Allah tidak menuntut pertanggungan jawab dari Yehezkiel, sebab dia sudah menyampaikan berita teguran yang harus disampaikan. Nah teman-teman, intinya apakah kita itu berani untuk menyampaikan berita itu? Kalau ada teman kita salah, kalau ada orang di sekeliling kita salah, kita harus menyampaikan teguran. Apakah kita nyaman? Apakah kita berani menyampaikan hal itu? Saya merasa dari kitab Yehezkiel pesannya adalah we murder with words unsaid. Kita membunuh dengan perkataan yang tidak diucapkan. Kalau kita tahu sesuatu yang benar dan kita tidak menyatakan itu kepada dia, kita membiarkan dia berjalan dalam kesalahannya. Dan saya kira tidak bisa begitu sebagai anak Tuhan. Teman-teman, saya ingin mengutip satu kalimat dari Charles Spurgeon. Saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, kira-kira bunyinya begini. Ho ho, Pak ahli bedah, Anda terlalu halus untuk memberitahu pria itu bahwa dia sakit. Anda berharap bisa menyembuhkan orang sakit tanpa mereka sadari. Karena itu Anda menyanjung mereka. Apa yang terjadi? Mereka menertawakan Anda. Mereka menari di atas kuburan mereka sendiri dan akhirnya mati. Kehalusan Anda adalah kekejaman. Sanjungan Anda adalah racun.
Kamu adalah seorang pembunuh. Haruskah kita memelihara orang-orang yang diselamatkan di surga? Haruskah kita membuai mereka hingga tertidur lelap sehingga mereka akan terbangun di neraka? Apakah kita akan menjadi penolong kutukan mereka dengan pidato halus kita? Atas nama Tuhan kami tidak akan melakukannya. Ya. Jadi kehalusan Anda adalah kekejaman. Sanjungan Anda adalah racun. Ya kita halus ya, aduh gak enak kita ngomongin sesuatu yang salah itu di depan orang. Kehalusan Anda itu kejam. Sanjungan. Ketika kita menyanjung, flattering, memuji, itu adalah racun sebetulnya. Nah teman-teman, kita harus menyadari, saya teringat Amsal itu mengatakan ya, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang diam-diam. Teguran yang nyata-nyata di depan itu jauh lebih baik daripada kasih yang sembunyi-sembunyi di belakang. Iya, tegur itu lebih baik daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Saya teringat satu hal, saya tidak bisa ceritakan terlalu detail di sini, tapi saya ingat satu peristiwa di mana saya hancur hati. Saya sedih sekali karena saya berbuat sebuah kesalahan yang menurut saya fatal, memalukan, nggak enak lah pokoknya buat diomongin. Dan pada saat saya sedang down pada waktu itu, saya bicara dengan seorang yang saya hormati. Orang ini orang yang baik. Saya bicara dengan dia. Saya minta maaf tidak bisa mengimplementasi firman Tuhan. Dan orang ini berkata kepada saya, nggak apa-apa Indra, kamu masih muda. Orang muda bisa berbuat kesalahan. Saya tetap aja duduk, termenung. Saya berjalan mungkin agak menunduk. Saya merasa saya sangat bersalah pada saat itu. Nah teman-teman, yang terjadi berikutnya adalah ketika saya sedang merasa sangat bersalah karena dosa yang saya barusan perbuat, tiba-tiba seperti ada suara yang saya percaya suara Roh Kudus muncul di telinga batin saya. Roh Kudus berbicara kepada saya sebuah ayat dari Mazmur yang mengatakan, bukankah Tuhan berkenan pada hati yang hancur? Ya. Bukankah Tuhan berkenan pada hati yang hancur? Wah, saat itu saya langsung terharu, menitikkan air mata, tapi malah jadi semangat. Ya. Justru Tuhan itu berkenan pada seseorang ketika dia lagi hancur hatinya, karena kesalahan yang dia sadari. Sekali lagi saya ulangi, justru Tuhan itu berkenan kepada seseorang yang lagi hancur hatinya, lagi down, karena kesalahan yang dia pahami, kesalahan yang dia sadar. Teman-teman, kita sering kalau misalnya teman kita berbuat salah, kita memberikan penghiburan. Udah nggak apa-apa, semua orang bikin salah kok. Udah tenang aja lah. Namanya juga pertama ya, nggak apa-apa lah. Apapun lah kalimat-kalimat yang kita pakai untuk membenarkan kesalahan itu. Saya merasa kalau kita jadi penghibur seperti itu, maka kita jadi penghibur sialan, kata Ayub. Allah tidak ingin menghibur. Allah berkenan pada hati yang hancur. Biarkan dia dalam kehancuran hatinya, Allah berkenan di sana. Kita semua harus berduka kan karena dosa-dosa kita. Sadarilah kemalanganmu, merataplah, berdukalah, gantilah sukacita dengan ratap tangis. Karena dosa-dosa kita. Saya mau membacakan beberapa ayat. Kisah Rasul 20 ayat 26-27. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. I am pure of the blood of all men. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Rasul Paulus berani banget ngomongin firman Tuhan. Dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Rasul Paulus juga berkata, nah ini ayatnya seru nih. Kisah Rasul 24-25. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix, gubernur, menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Cukup. Jangan ngomong mengenai penghakiman, mengenai kebenaran mengenai penghakiman yang akan datang. Cukup. Pergi sana. Nanti kalau ada waktu baik aku panggil lagi. Ini saking takutnya mendengarkan suara kebenaran. Jadi kayak gitu tuh. Berarti apa yang Paulus sampaikan itu menegur. Tapi itu perlu disampaikan. Kalau Felix mati di dalam kesalahan, Paulus tidak bertanggung jawab. Paulus berkata, yang terakhir Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Teman-teman, selamat berefleksi, selamat menggumuli bagian ini. Beranilah menegur, jangan hanya mencari perkenanan manusia. Tapi ngomong-ngomong, sebetulnya ayat ini nggak tepat juga ya. Kalau kita manusia sejati, kita pasti pengen ditegur. Kita nggak pengen kasih yang diam-diam. Kita mau teguran yang nyata-nyata. Saya lebih suka bersahabat, berelasi dengan orang yang berani menegur. Bagi saya, itu menyukakan. Tuhan memberkati.